bagaimana sifat kesabaran Ibrahim yang Masya Allah luar biasa. Ya, yang ketaatan kepada Allah itu luar biasa. Heroiknya beliau ketika meninggalkan anaknya dan juga istrinya, ya, Hajar dan Ismail di tengah gurun yang begitu panas. Tetapi karena itu perintah Allah, maka Ibrahim memang harus meninggalkannya. Anak-anak ketika datang itu Idul Fitri seneng banget. Mulai dari kuenya sampai angpaonya. Nah, itu yang membuat anak-anak mungkin gembira. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan Idul Adha? Dengan Idul Adha, gimana ya? Apakah anak-anak segembira menyambut datangnya Idul Fitri? Ya kalau seneng daging kambing, coba kalau nggak seneng gimana cara membangun semangat dalam diri anak-anak kita tentang Idul Adha? Gimana kira-kira ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Ayah bunda dimanapun berada, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali melalui video ini. Moga-moga bisa kita berbagi inspirasi, kebaikan-kebaikan, terutama untuk bagaimana menanamkan spirit kesolehan kepada buah hati kita. Karena sungguh kalau kita bicara tentang amal-amal kita, kayaknya nggak cukup ya kalau kita mengandalkan sholat kita, mengandalkan puasa kita, mengandalkan sedekah kita, kok kayaknya nggak cukup ya untuk kemudian kita pertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Kalau hanya mengandalkan amal-amal pribadi kita kok nggak cukup ya gitu. Karena usia kita kan cuman ya 60 sampai 70 tahun gitu ya. Tapi alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita, yaitu ketika kemudian umur kita telah selesai, ajal kita telah datang, tetapi ternyata amalan kita akan terus mengalir, pahala kita akan terus mengalir. Di saat apa? Di saat kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Maka setiap hari kan kita selalu berdoa ya. Doanya gimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita minta kepada Allah untuk diberikan pasangan hidup yang soleh dan solehah, untuk kemudian kita diberikan keturunan yang bisa menyejukkan hati kita, dan mereka nanti akan menjadi imam orang-orang yang bertakwa. Nah, disitulah Masya Allah ya, kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan Ibnu Abbas sendiri menyampaikan satu di antara 7 indikasi kebahagiaan adalah ketika mendapatkan anak yang soleh-solehah. Itu indikasi kebahagiaan kita dunia akhirat. Masya Allah. Nah, bicara tentang kesolehan anak ini berarti bicara tentang PR yang luar biasa besar, khususnya bagi orang tua di zaman sekarang. Walaupun zaman dulu juga sama aja. Cuman kalau zaman sekarang tantangannya wow banget. Apalagi hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita zaman sekarang adalah dunia gadget, dunia sosial media yang ya bikin prihatin, bikin ngelus dada, bikin mengernyitkan dahi ya. Pola-pola perilaku anak zaman sekarang itu ngeri luar biasa ya. Tapi insya Allah lah, semakin tinggi tantangan bagi orang tua, maka janji Allah pun juga akan luar biasa tinggi nilainya ya. Ya, semakin berat tantangan kita, maka insya Allah ketika kita bisa melalui itu, maka insya Allah pula moga-moga kita bisa mendapatkan surga yang paling tinggi juga. Nah, ayah bunda sekalian, ketika kita bicara tentang anak-anak ya, apalagi kemarin setelah selesai Ramadan ya, kita melihat bagaimana kegembiraan anak-anak ketika menyambut Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ya, kan senang banget ya. Ya, senang banget kalau Idul Fitri. Mungkin kalau kita bicara hari raya yang lain juga ada sih Idul Adha gitu ya. Cuman kalau kita lihat kegembiraannya kayaknya lebih gembira Idul Fitri ya dibanding Idul Adha. Padahal keduanya sama-sama hari raya kaum muslimin. Kalau kita bicara kegembiraan tentang Idul Fitri ya wajar dong gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak
Wah, selama 1 bulan penuh mereka berpuasa, menahan haus, menahan lapar, menahan lisan mereka, pandangan mereka. Mereka kita ajak untuk kemudian ya menguatkan diri saat tarawih, saat qiyamul lail, saat kemudian tadarus Quran. Maka setelah kemudian itu selesai, maka disitulah kemudian hari raya Idul Fitri mereka amat sangat gembira. Karena setelah ya sebulan mereka di training dengan tempat yang luar biasa, maka setelah itu mereka tidak puasa lagi. Walaupun sebagian anak ada juga yang sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan. Tetapi pada umumnya ya sebagian besar anak-anak ketika datang itu Idul Fitri seneng banget. Mulai dari kuenya sampai angpaonya. Nah, itu yang membuat anak-anak mungkin gembira. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan Idul Adha? Dengan Idul Adha. Gimana ya? Apakah anak-anak segembira menyambut datangnya Idul Fitri? Nah, kalau kita lihat bahwa kegembiraan anak-anak itu bisa dipengaruhi oleh pikiran mereka. Kenapa? Karena masalah perasaan ini kan sangat dipengaruhi oleh pikiran gitu ya. Kenapa sih kita ya secara fisik kan namanya puasa itu kan lapar ya. Lapar, haus gitu ya, capek gitu ya, lelah gitu ya. Tapi kenapa kita melaksanakan? Bagi kita ya mungkin ya karena kita paham ini adalah kewajiban. Kalau saya tidak laksanakan saya berdosa. Tapi bagi anak-anak mungkin lain. Anak-anak berpuasa ada sih sebagian karena memang pemahaman, tapi sebagian memang mereka dipengaruhi oleh lingkungannya. Temanku berpuasa, masa aku tidak? Temanku sholat taraweh, masa aku tidak? Jadi bisa jadi anak-anak itu terbentuk benar-benar memang diawali karena lingkungan sekitar. Dan itu tidak masalah. Yang terpenting ya ketika itu kemudian sudah ada pada diri anak kita, pengaruh lingkungan yang baik itu sudah ada pada anak kita, maka tinggal kemudian kita menguatkan dengan pemahaman. Nah, termasuk kemudian ketika kita bicara tentang Idul Adha. Nah, berarti kita harus membangun bagaimana spirit, bagaimana semangat anak-anak, bagaimana kegembiraan anak-anak ketika menyambut Idul Adha. Kita bikin ya semeriah, kita bikin sehappy bagaimana mereka menyambut Idul Fitri. Tapi kira-kira gimana ya caranya ya? Ya kan tidak ada puasa sebulannya gitu ya. Nah kan tidak ada angpaonya gitu ya. Tidak ada kue-kuenya gitu ya. Nah, biasanya mereka gembira ya saat mereka ada daging kambingnya gitu ya. Ya kalau seneng daging kambing, coba kalau nggak seneng gimana cara membangun semangat dalam diri anak-anak kita tentang tentang ibadah Idul Adha. Gimana kira-kira ya? Nah, yang pertama bisa kita bangun dengan menceritakan kisah yang sangat heroik. Ya, dari perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena tidak bisa tidak yang namanya ibadah kurban itu tidak bisa lepas dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nah, kenapa? Kisah itu sangat penting. Karena anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh cerita. Sangat dipengaruhi oleh apa-apa yang mereka dengarkan. Kalau kita bayangkan anak-anak itu seperti kertas putih, maka setiap yang kita perdengarkan kepada mereka, setiap yang mereka lihat itu akan mewarnai kertas itu, mewarnai jiwa mereka. Pun demikian ketika kita bicara masalah spirit Idul Adha, maka kisah hebat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam itu harus kita ceritakan pada mereka. Bagaimana sifat kesabaran Ibrahim yang Masya Allah luar biasa. Ya, yang ketaatan kepada Allah itu luar biasa. Heroiknya beliau ketika meninggalkan anaknya dan juga istrinya ya Hajar dan Ismail di tengah gurun yang begitu panas. Tetapi karena itu perintah Allah, maka Ibrahim memang harus meninggalkannya. Dan beliau sami'na wa ta'na. Nah, untuk kisah lebih detailnya nanti ayah dan bunda bisa baca di berbagai kitab, di berbagai buku ya, bahkan mungkin ya kalau sekarang tinggal googling aja ya kisah Nabi Ibrahim. Nah, itu kemudian dikemas dengan bahasa anak-anak. Wah, itu luar biasa.
Belum kemudian kita ceritakan ya tentang bagaimana kehebatan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika dia membantu ayahnya membangun Ka'bah, ya, membangun Ka'bah, kemudian beliau ditemui oleh malaikat Jibril, kemudian diberikan Hajar Aswad. Wah, gitu ya. Masya Allah, itu kisah-kisah yang kemudian membuat anak-anak itu memahami bahwa kurban memang tidak bisa lepas dari ya perjalanan kehidupan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bagaimana santunnya Nabi Ismail. Bagaimana ketika akan disembelih, Masya Allah ya, Nabi Ismail tidak pernah melawan kepada ayahnya. Ya, tidak pernah melawan. Ya, maka ini yang kemudian kita ceritakan kepada anak-anak. Jadi cerita itu sangat mempengaruhi ya perasaan dan pemikiran dari anak-anak kita. Maka ayah bunda, ketika kita bicara masalah Idul Adha, yuk menjadi storyteller bagi anak-anak kita, wabil khusus tentang kisah Ibrahim dan Ismail. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, jangan lupa pula bahwa momentum kurban ini bisa kita jadikan untuk menanamkan jiwa kepedulian bagi anak-anak kita. Kepedulian baik itu untuk orang lain, bahkan kepedulian untuk hewan sekalipun. Ini menanamkan nilai yang luar biasa, ya. Contohnya, ya, ketika mereka ya melihat ya serunya hari kurban, biasanya anak-anak kalau sudah gitu ya, sudah ada kambing, mereka udah seneng banget. Maka disitulah kemudian kita bisa menyampaikan bagaimana sikap kita kepada kambing. Satu, kita ajarkan mereka untuk berbuat baik kepada kambing. Dengan cara apa? Tidak membiarkan kambing kelaparan. Maka biasanya anak-anak tuh seru tuh. Kalau sudah ngambil rumput, ngambil daun untuk makan kambing, seru. Mereka senang. Sebenarnya mereka tidak hanya senang. Disitulah mereka sedang belajar peduli kepada hewan. Kemudian tidak boleh menyiksanya. Tidak boleh membiarkan mereka atau kambing itu kehausan. Tidak boleh menakut-nakuti. Emang kambing ada rasa takut ya? Nah, lihat saja ketika kemudian ya kambing itu ditunjukkan bagaimana temennya, kambing punya temennya, temennya disembelih dihadapkan pada kambing yang belum disembelih, maka kambing yang belum disembelih akan meronta-ronta, mungkin dalam bahasa kita, jangan ngeri sekali, mungkin begitu ya. Kenapa? Nah, karena kambingnya tidak dijaga dari penglihatan untuk melihat kambing lain disembelih. Maka anak-anak kita ajarkan kalau menyembelih kambing tidak boleh dihadapkan kepada kambing yang belum disembelih. Berarti kambing yang belum disembelih harus dijaga, ditutupi agar tidak melihat temannya disembelih. Nah, itu dalam bahasa kita menjaga perasaan kambing gitu ya. Nah, oke. Jadi inilah momentum atau saat dimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk memahami bagaimana peduli kepada hewan. Masya Allah ya, nilai Islam itu sangat tinggi sekali. Bahkan kepada hewan pun kita harus punya adab. Kalau mau menyembelih kita sampaikan, pisaunya harus tajam. Karena kalau pisaunya nggak tajam, kita kayak menyiksa. Ngek. Padahal itu nggak boleh. Itu namanya menyiksa hewan. Ya, yang diajarkan oleh Nabi adalah pisaunya harus tajam. Jadi sekali tebas, langsung mati. Nggak boleh. Ngek, nggak boleh ya. Itu namanya menyiksa. Wah, luar biasa ya. Nah, itu. Jadi kita mengajarkan adab, kita mengajarkan kepedulian anak-anak bahkan pada hewan sekalipun. Oke, berikutnya. Kita juga bisa membangun spirit ya berkurban pada anak-anak dengan cara apa? Kita ajak mereka untuk berbagi kebahagiaan. Ya, mereka kan senang, biasanya anak-anak senang nih. Wah, ada tongseng, ada sate, ada gulai, ada macam-macam. Nah, itu semua kan dari daging kambing dan biasanya setelah berkurban pasti dong disunahkan untuk sebagian dimakan oleh yang berkurban ya, dan sebagian diberikan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang belum mampu.
Maka ketika anak-anak dikasih tugas itu, "Nak, yuk kita bagi daging kurban ini, yuk kita berikan daging kurban ini kepada saudara-saudara kita." Maka disitulah ya mereka bukan hanya apa namanya ya asik membagikan, tapi sebenarnya mereka sedang berlatih menempa jiwanya untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Luar biasa. Jadi benar-benar aksi beneran. Maka dengan itu insya Allah jiwa mereka dengan berkorban itu jiwa mereka ya akan tertempa, terbentuk menjadi anak-anak yang peduli kepada orang lain. Pemahaman dibentuk, ya, kemudian kepedulian kepada hewan bahkan itu terbentuk dan tentunya juga kepedulian kepada saudara-saudaranya, tetangganya, kerabatnya, kepada orang yang membutuhkan juga akan terbentuk di jiwa anak-anak. Jadi ada pikiran, ada aksi. Ada pikiran tadi di mana? Di cerita tadi. Ada aksi, ada amal. Nah, kalau sudah kemudian digabungkan, maka insya Allah Hari Raya Kurban menjadi momentum kita untuk menanamkan, untuk membangun karakter yang soleh bagi anak-anak kita. Moga-moga bermanfaat dan menjadi inspirasi kita untuk menanamkan kesolehan kepada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.